Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumila, NIM E2018-2163. Saya di sini akan mereview artikel yang mana artikel tersebut yang berjudul Akar Kami, yang mana peran seorang AMJ editor asosialisasi telah melakukan penelitian kualitatif sejak awal program doktor di Penstat. Seorang AMJ beruntung memiliki beberapa mentor hebat yang tidak hanya aktif melakukan penelitian kualitatif saja, tetapi juga bersedia berbagai praktik mereka dengan para sarjana muda dan bahkan memberikan bimbingan untuk pertumbuhan kami sebagai peneliti kualitatif. Tentu AMJ mendengar sebagian besar nasihat tentang mengapa AMJ harus menunggu untuk melakukan penelitian kualitatif sampai AMJ memperoleh masa jabatan dan memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang AMJ inginkan. Tetapi AMJ juga menerima banyak dukungan untuk mengejar jenis penelitian yang paling sesuai dengan keinginan AMJ untuk membangun teori dan keterampilan AMJ untuk berinteraksi langsung dengan mereka yang menghayati fenomena yang AMJ minati. Selain itu, beberapa artikel paling berpengaruh di bidang penelitian AMJ sendiri yaitu perubahan organisasi. Nah, pengalaman AMJ sangat berbeda dengan Kevin, yang mana AMJ menyelesaikan gelar doktor di Universitas Oxford pada pertengahan 1990-an pada saat mahasiswa bekerja secara relatif mandiri. Jadi, pendekatan AMJ terhadap penelitian kualitatif cukup banyak perwakilan. Namun, AMJ tidak memiliki kendala, tetapi juga tidak banyak bimbingan. Sangat menarik bagaimana keduanya dicantumkan dengan penelitian kualitatif di awal program doktoral kami, ujar AMJ. Jadi itu sangat banyak bagian dari identitas penelitian kami, ujar AMJ. Nah, itulah sebabnya AMJ dan Kevin adalah pendukung kuat penelitian kualitatif. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korota Ayun, NIM E20182153. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang telah ditugaskan oleh Bapak Nur Hidayat yang mengampung mata kuliah metode penelitian kualitatif. Di sini saya akan mereview artikel pada bagian kajian teori. Kajian teori di sini membahas tentang mengambil stok penelitian kualitatif diterbitkan di AMJ. Poin pertama yang saya temukan yaitu lebih dari 11% artikel didasarkan sejak eksklusif pada data kualitatif sejak 2001 hingga 2010 untuk melihat seberapa banyak penelitian kualitatif muncul di AMJ. Kemudian poin yang kedua adalah AMJ tidak menghargai penelitian kualitatif, padahal AMJ adalah jurnal target yang baik untuk penelitian kualitatif. Kemudian poin yang ketiga adalah munculnya tren yang menarik setelah mendapatkan beberapa penawaran. Lanjut pada poin yang keempat, yakni jenis pekerjaan kualitatif ini telah memperoleh manfaat dari beberapa dekade penyempurnaan dalam gaya pekerjaan kuantitatif. Kemudian poin yang kelima yaitu keindahan penelitian kualitatif adalah dapat mengakomodasi paradigma yang berbeda dan gaya penelitian pelaporan penelitian yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Effendi, NIM E2018-2175. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang untuk penelitian kualitatif.
mengenai penelitian kualitatif adalah pembaca lebih dekat dan pribadi dengan gagasan, orang, dan peristiwa yang merangsang kegiatan peneliti. Keakraban dengan fenomena ketertarikan ini berarti pembaca dapat melihat dunia melalui meta peneliti yang seringkali menangkap pengalaman informan. Kita harus mendorong penggunaan sumber data non-tradisional sebagai dasar penelitian kualitatif, mengambil datanya dari beberapa kombinasi sumber arsip, wawancara, dan observasi. Tetapi ketika terbuka untuk wawasan yang diambil sumber yang lebih beragam, seperti narasi, foto, artefak organisasi, atau bahkan interaksi nonverbal, dan harus mendorong tidak hanya keragaman dalam apa yang dianalisis, tetapi juga dalam apa pertanyaan peneliti diminta. Peneliti kualitatif memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan peneliti baru, atau bahkan menantang pertanyaan yang telah mereka atau orang lain tanyakan. Pertanyaan baru akan mengungkapkan wawasan yang lebih dalam tentang manajemen, organisasi, dan masyarakat, yang sangat penting untuk memahami dan berpotensi membentuk dunia kita. Kita juga harus memikirkan yang baru dan analisis data yang bervariasi. Misalnya, saya senang membaca studi longitudinal karena dapat menangkap proses pertumbuhan organisasi. 6 metode kualitatif bisa mencapai dinamika temporal yang tidak bisa dilakukan oleh penelitian kuantitatif. Plus, analisis semacam itu memungkinkan peneliti untuk juga mengeksplorasi dinamika di berbagai tingkat analisis yang menentang untuk analisis kuantitatif. Berapa studi yang paling kuat digunakan metode campuran, di mana mereka memanfaatkan wawasan dan data kualitatif dan kuantitatif. Tapi sepertinya begitu sebagian besar studi menggunakan data kualitatif untuk melayani studi kuantitatif, baik dengan memvalidasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang artikel, yakni pada bagian pembahasan, yakni atribut kritis penelitian kualitatif yang baik. Perlunya menjelaskan yang dimaksud dengan kontribusi teoritis dan ketelitian dalam pengkajian kualitatif. Teori kontribusi umumnya melibatkan suatu hal yang bersifat fundamental, di mana peran penting yang diharapkan ialah para sarjana yang nantinya dapat menambah manfaat bagi pembaca. Peneliti kualitatif juga diharapkan dapat memajukan percakapan ilmiah. Para peneliti diharapkan transparansi dalam penelitian, yang mana nantinya itu bisa dijadikan bukti penelitian. Pentingnya dalam transparansi adalah pengakuan peneliti agar dapat menyampaikan hubungan antara data dan teori. Peneliti dianjurkan dapat mendeskripsikan penelitiannya agar pembaca dapat percaya terhadap hasil penelitiannya. Maka dari itu, sebuah makalah atau hasil penelitian harus menarik dan mudah dipahami agar menarik minat para pembaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hasanah, NIM E 2018-2169, kelas S4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kesimpulan tentang artikel yang sudah kelompok kami review, yaitu artikel yang berjudul The Coming of Age for Qualitative Research, Embracing the Diversity of Qualitative Methods. Kesimpulannya yaitu Kevin Corley, editor di AMJ, beserta rekannya yaitu Pratima Bansal, mengirimkan beberapa sinyal yang jelas kepada calon penulis, dan AMJ ingin pembaca melihat sebagai jurnal yang pertama, serta mereka menyambut baik semua jenis pengajuan penelitian kualitatif. Banyak pendekatan yang dijunjung AMJ, misi penerbitan kontribusi teoritis dan metodologis
Kita perlu mengetahui maksud dari kontribusi teoritis dan metodologis untuk mendorong cangkupan yang lebih luas dari pengajuan kualitatif dan penerapan kontribusi secara luas dan sukses. Mungkin itu saja review dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.